Berlatar di sebuah kota dan kisah akan diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Wu di mana dia sedang menyerahkan diri ke polisi atas kejahatan yang dia lakukan, yaitu telah melakukan pembunuhan. Perlu diketahui Wu adalah pemilik ilmu bela diri kungfu 6 aliran sekaligus. Dan mari saya kenalkan dengan seorang polwan bernama Madam Lu di mana dia mendatangi tempat kecelakaan yang terlihat seorang pria ngagojot tak bernyawa. Di tempat kejadian, polisi menemukan pistol dan benda aneh di sana. Setelah diselidiki, ternyata pria tersebut bukan murni kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang yang memiliki kemampuan bela diri. Kembali ke Wu di dalam penjara di mana dia sedang cacahan dengan temannya. Kemudian dia melihat berita tentang pembunuhan. Dia pun terkejut dengan hal itu. Tak lama datanglah beberapa tahanan yang mengusir mereka dari situ. Merasa jengkel, Wu pun langsung menghajarnya. Setelah itu polisi datang untuk menyapi. Wu pun langsung meminta untuk bertemu dengan Madam Lu agar kasus yang ia tangani bisa cepat selesai karena dia tahu siapa pelakunya. Kemudian Madam Lu menemuinya di ruang interogasi. Wu menjelaskan bahwa pelakunya memiliki ilmu kungfu yang cukup tinggi. Dia pun menjelaskan bahwa korban berikutnya si Anu, dan si Anu. Wu mengatakan dia siap membantu menemukan pelakunya dengan syarat dia harus dibebaskan, tetapi Madam Lu tidak menghiraukan perkataan Wu dan pergi meninggalkannya. Beralih ke museum seni, kita akan dikenalkan dengan pria bernama Jin di mana dia seorang ahli kungfu yang terkenal dengan tendangan mautnya yang mematikan, dan kini dia beralih profesi menjadi seni patung. Tak lama datanglah pria tak dikenal bernama Feng di mana dia menantang Jin untuk bertarung sampai mati dan ya, tak disangka ahli kungfu tersebut harus tewas di tangan Feng. Dan perlu diketahui, Feng adalah seorang ahli kungfu yang ingin menjadi petarung nomor 1 sehingga dia membunuh semua orang yang memiliki ilmu bela diri di sana. Setelah itu Madam Lu mendapat laporan bahwa ada seorang ahli kungfu yang tewas di museum. Dia pun gideg dengan semua ini. Dirasa dia butuh bantuan Wu, maka dia akan membebaskannya untuk mencari pembunuh tersebut. Singkat cerita, malam pun poek Feng kembali beraksi dengan menantang ahli bela diri yang terkenal dengan kunciannya yang mematikan, sehingga pertempuran pun kembali terjadi. Dengan kehebatan Feng, ahli bela diri tersebut sangat mudah untuk dikalahkan. Tak lama datanglah Madam Lu dan Wu yang telah dibebaskan, di mana mereka ingin menemui orang ahli bela diri tersebut yang kini telah modar. Kemudian Wu pulang menemui pemajikan atau istrinya yang bernama San Yeng, di mana Wu menemukan suatu benda aneh, dan ketika bertanya pada istrinya, dia mengatakan bahwa benda tersebut didapat dari orang yang tidak dikenal. Dengan perasaan ngagarunak, mereka berdua pun menanyakan benda tersebut ke orang lain yang mungkin mengetahui asal-usulnya. Dan ya, akhirnya mereka menemukan jawaban bahwa benda tersebut milik Feng, dan mereka pun mendapatkan alamat Feng dari orang tersebut. Sehingga Wu langsung ngebel atau nelpon Madam Lu untuk memberitai alamatnya dan segera mengepung rumah Feng di sana. Tanpa berpikir pendek, mereka langsung bergegas menuju alamat tersebut, tetapi Feng sudah tidak ada di sana. Mereka mendapatkan informasi dari tetangga Feng yang ternyata Feng telah pergi menuju Hong Kong, dan benar saja ketika mereka melihat CCTV, Feng sudah ada di bandara.
Singkat cerita, kita akan dibawa ke tempat pembuatan film di mana Feng datang ke sana tujuannya untuk menantang seorang pria ahli pedang yang berpindah profesi menjadi pemeran film yang bernama Hong Ye. Tanpa berpikir lama, dia pun langsung menuruti kemauan Feng. Ya, akhirnya Hong Ye dikalahkan oleh Feng. Setelah kejadian tersebut, Madam Lu dan anak buahnya merancang rencana untuk menjebak Feng di sebuah desa di mana desa tersebut adalah tempat tinggal keluarga Feng, sehingga Madam Lu memerintahkan anak buahnya untuk mengepung tempat tersebut. Dan benar saja, Feng mendatangi tempat tersebut, tetapi Feng merasa curiga dan memutar arah tujuan. Di saat bersamaan, Madam Lu memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Feng hidup atau mati. Di saat itu juga Madam Lu mendapat telepon dari kantor pusat agar menangkap Wu. Karena sewaktu di penjara dia sempat menelpon Feng, polisi curiga mereka bersekongkol agar Wu bisa terbebas. Mendengar hal itu, Madam Lu menginformasikan pada anak buahnya bahwa Wu dan Feng adalah buronan yang sama. Di tempat lain, San Yang menemukan Feng di rumah sebuah. Dia langsung menantang Feng untuk bertarung sehingga ya, Feng berhasil mengalahkan San Yang. Dia hampir modar olehnya. Tak lama datanglah Wu yang melihat istrinya ngagojot tak berdaya, sedangkan Feng berhasil melarikan diri. Akhirnya San Yang dibawa ke rumah sakit sedangkan Wu melarikan diri dari tempat tersebut. Dia menelpon Madam Lu untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa dia menerima telepon dari Feng karena San Yang akan dibunuh jika Wu tidak menuruti permintaan Feng untuk bertarung dengannya. Begitulah cerita yang sebenarnya. Beberapa hari setelah itu, Feng sedang berada di pelabuhan di mana dia akan membunuh seorang ahli bela diri bernama Shao yang kini bekerja sebagai supir. Feng pun menghentikan mobil, dikira supir mobil tersebut adalah Shao, yang ternyata itu adalah Wu. Shao sendiri memberitahu Madam Lu jika Wu akan bertarung dengan Feng di pelabuhan. Feng yang kewalahan melawan Lu menggunakan cara cilik. Dia berpura-pura mengalah agar bisa mendorong Wu ke arah mobil yang sedang berjalan, sehingga Wu kekandar oleh mobil tersebut. Dalam keadaan setengah sadar, Wu mendengar ucapan Feng. Dia mengatakan bahwa Wu adalah lawan paling tangguh dibandingkan lawan-lawan yang sebelumnya. Dan ketika Feng ingin membunuh Wu, tiba-tiba Madam Lu datang dan mengabedil Feng hingga tewas. Beberapa waktu kemudian datanglah tim medis sehingga Wu masih bisa diselamatkan. Tamat. Film ini mengajarkan bahwa untuk menjadi yang terhebat tidak harus ngalindih atau menyingkirkan orang lain dengan cara yang tidak baik, apalagi sampai membunuhnya, karena yang Anda perebutkan hanya bersifat sementara. Ingat, tidak ada yang bisa Anda miliki selamanya di dunia ini, bahkan nafas yang Anda hirup tiap hari pun akan dibuang kembali. Saya Obay mewakili seluruh makhluk rebahan yang hanya mampu membeli rokok eceran, mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.